yang muncul, nilai-nilai praksis daripada keimanan kita, perbuatan-perbuatan ya yang muncul. Nah, ini menjadi penting. Tetapi karena itu pula kita harus memahami betul kondisi zaman sekarang justru menjadi satu sama lain sulit. Sulit sekali membedakan Kristen sama tidak Kristen. Ya, karena kalau ada pertikaian, ternyata kita kaget orang Kristen juga ada di sana. Ada pencurian, kita juga kaget orang Kristen juga ada di sana. Dan kemarin kita juga cukup menakutkan lepas dari apapun alasannya. Maka satu anak muda yang bernama Ronald Yohanes, yang saya paling ingat Yohanesnya begitu ya, lalu membunuh Amanda, seorang yang notabene bukan Kristen. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan Kristen baik, apa yang mau kita bicarakan? Saya percaya itu akan jadi isu menarik di kalangan lingkungan-lingkungan pengajian. Coba bilang orang Kristen baik, lihat aja ini, gitu ya. Dan apalagi korupsi-korupsi dulu. Dan itu kalau saudara peka untuk memperhatikan, coba sajalah Jumat lepas Jumat berjalan-jalan dari masjid-masjid yang terkenal cukup ekstrim gitu ya. Saudara baru kaget, seluruh hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu diangkat jadi isu. Nah, makanya jangan suka mengeneralisasi, termasuk kita orang Kristen. Jangan terlalu enteng mulut untuk mengatakan orang Islam itu jahat. Hati-hati. Ya, ada orang Islam jahat, tapi ada orang Islam yang baik. Sama seperti ada Kristen baik, tapi tidak sedikit yang jahat. Jangan generalisasi. Saya harap di sini orang-orang elegan dan juga mempunyai satu pemahaman yang sehat di dalam memberikan satu penilaian-penilaian. Jadi sekali lagi jangan generalisasi. Nah, karena itulah perbedaan-perbedaan mutu itu menuntut kepada kita supaya kita hidup juga berbeda dengan dunia di sekitar kita. Sesudah engkau menjadi bagian dari hidupmu yang dipersembahkan kepada Tuhan, seluruh kegiatanmu, maka begitulah dengan kebersamaanmu. Kalau kau berbeda dengan dunia ini, perbedaannya adalah persatuanmu. Engkau bisa satu karena dipersatukan oleh kasih itu. Nah, semangat satu itu sebetulnya sudah dipaparkan Yesus menjadi sebuah pengalaman yang utuh dalam kehidupan kita. Semua kita punya pengalaman bersatu kalau betul-betul kita memahaminya. Bukankah Tuhan berkata, pria wanita itu akan meninggalkan keluarganya masing-masing lalu menyatu? Maka ketika pria dan wanita itu menyatu, mereka menjadi sebuah keluarga dan punya anak-anak. Satu keluarga. Satu pasang menjadi satu keluarga. Maka satu keluarga yang punya pengalaman bersatu dan tahu bersatu menjadi satu masyarakat. Satu masyarakat yang bersatu atau satu jemaat yang bersatu tahu dan menyatu menjadi satu sistem yang hebat di dalam kehidupan. Bagaimana isi mengisi dalam dunia. Jadi sebetulnya kita punya modal. Kecuali memang kita tidak punya modal. Artinya keluarga tidak satu. Karena apa? Suami istri tidak satu. Maka itu memang menjadi malapetaka yang tidak sederhana. Tetapi bagaimana sekarang kita mengubah itu sedang dalam generasi-generasi. Kekurangan-kekurangan di atas segera kita tutupi. Dan kita membangun diri menjadi seorang yang terikat kepada kehidupan. Karena masyarakat adalah terdiri individu-individu. Dan individu-individu adalah satu individu yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Individu hanya bernilai kalau dia terikat pada masyarakat. Dan merasa karena bernilai kalau dia menerima individu-individu. Itu sistem di dalam dunia. Nah, sistem dunia sebetulnya dikontribut begitu luar biasa oleh pemikiran-pemikiran Kristiani. Semangat persatuan bangsa-bangsa PBB itu dibangun dengan semangat Kristen semua. Ya, baik badan UNESCO, WHO dan segala macam itu seluruh betul-betul dalam satu soliditas rasa kemanusiaan yang tinggi untuk mencintai sesama sebagai tubuh sendiri. Jadi semangat itu dibangun. Nah, mestinya sekali lagi kekristenan memberikan kontribusi yang kuat. Khususnya dalam keanekaragaman kita hidup di Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali semangat persatuan yang kita dengungkan. Nah, aplikasikanlah imanmu secara utuh di sana. Bahwa Kristus yang penuh cinta kasih memberi engkau kasih untuk mengasihi orang yang lain. Di dalam semangat tadi menciptakan satu sistem dan kebersamaan yang solid dulu. Maka ini jadi kontribusi yang kuat sekali. Nah, karena itu memahami Alkitab harus selalu dipikirkan bagaimana bentuk aplikatifnya sehingga dia tidak sekedar menjadi sebuah teoritis tanpa diikuti menjadi sebuah praksis atau sebuah perbuatan yang utuh. Nah, jadi Paulus berkata berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku. Apa itu? Kerasulanku. Maka dikatakan aku berkata padamu, ini wibawa kerasulan, supaya kamu jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ini menarik sekali. Ini prinsip yang menjadi penting untuk kita pikirkan sama-sama. Ya. Supaya dikatakan kita tidak memikirkan sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena memikirkan sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang bisa kita pikirkan, itu adalah sebuah kebodohan yang membuat kita tidak mengenal diri. Siapa yang mengenal dirinya akan berpikir cukup seperti apa yang dipahaminya. Di istilah di dalam bahasa Yunani lebih mengarah sebetulnya kepada menguasai diri menurut apa itu ukuran itu adalah
berpikir begitu rupa itu sehingga harus menguasai diri, itu kata lebih pas mestinya bijaksana. Hendaklah kamu berpikir bijaksana, begitu ya, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan pada kamu masing-masing. Nah, istilah iman dikaruniakan pada masing-masing ini jangan dulu bicara apakah iman itu jenisnya beda-beda. Bukan itu. Tetapi iman di dalam pertumbuhan dan pemahaman kita jelas tingkat pertumbuhannya beda-beda. Oke. Maka tingkatmu di mana? Ya kau di situ. Jangan terlalu berlebihan. Yang membuat kau hanya lupa diri, tidak mampu mengendalikan diri, lalu rusaklah kamu. Makanya Paulus berkata pada Timotius, awasi ajaranmu, awasi dirimu. Nah, saya mau kasih contoh. Saudara baru pemula, baru kenal Kristus, lalu bicaranya Yesus mau datang kembali. Pasti kacau, pasti sombong, pasti luar biasa jahatnya. Maka orang-orang seperti ini suka menghakimi orang lain. Saudara baru belajar Alkitab, baru terima Tuhan, sudah bicara karunia-karunia roh, rasa lebih dari yang lain. Tapi soal Alkitab kamu tidak ngerti, soal Kristus kamu tidak ngerti, keselamatan kamu tidak jelas, hancur, luar biasa rusak. Nah, ini namanya orang mempunyai sebuah pengetahuan, basic saja belum beres. Bagaimana saudara mau belajar SMP? SD saja tidak lulus. Maka apa yang saudara tahu salah tadi, saudara pikir benar. Karena bagaimana saudara tahu itu benar? Kalau dasar saja saudara tidak tahu. Kan kita mesti tahu dulu basic satu prinsip, baru kita tahu sesuatu itu benar atau salah, bukan? Nah, itu pertumbuhan yang sehat. Sekarang memang kecenderungan gereja dan banyak orang Kristen memang sangat menyedihkan. Cepat sekali melompat kepada diskusi-diskusi di tataran atas, tapi dasar belum beres. Makanya gereja terjebak pada pertikaian-pertikaian kosong. Akhirnya menjadi keributan yang sangat mengerikan. Tidak lagi mampu menguasai dirinya. Tidak lagi mampu mengontrol diri sehingga tidak mampu mengontrol ajarannya. Makanya buah roh yang dikatakan salah satunya adalah penguasaan diri menjadi sangat penting. Bagaimana dengan penguasaan diri? Itulah kita mampu mengendalikan diri kita untuk tahu apakah yang kita tahu betul atau salah. Menarik ya. Jadi jangan pikir penguasaan diri itu cuma tidak ribut saja. Penguasaan diri itu artinya kemudian ya kita tahan diri, dia mau ribut ya kita nggak ribut begitu ya. Kita seringkali mengertinya terlalu sederhana. Ya, penguasaan diri itu bukan sekedar kita mau sesuatu tapi tidak baik lalu kita bisa mengendalikan diri. Pengen banget, tapi jangan deh, nggak baik begitu ya. Bukan cuma itu. Penguasaan diri justru yang paling basic adalah mengenal diri. Baru orang bisa menguasai diri. Tanpa mengenal diri, orang tidak bisa menguasai diri. Orang mengenal diri, dia tahu apa yang dia tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, itu namanya bisa dia kuasai dirinya. Maka orang seperti ini akan menjadi orang yang bijaksana. Yang dia tidak tahu, dia akan belajar menjadi tahu. Yang dia tahu, dia jaga baik-baik menjadi sebuah pengetahuan yang berharga di dalam hidupnya. Dia kontribut, dia bagikan pada yang lain. Maka orang seperti ini akan tahu kemana dia melangkah di dalam hidupnya. Maka banyak orang pintar, tetapi tidak menguasai dirinya. Membuat mereka menjadi sombong dengan kepintarannya. Karena kepintaran seringkali membuat kita lupa bahwa ada bagian yang kita tidak tahu. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak tahu, kalau kita tahu, kita menjadi minder. Itu pun sama negatifnya. Sombong di atas, minder ke bawah, dua-dua sama tidak baik. Menguasai diri tepat pada posisinya. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Nah, itu Alkitabiah. Ya. Sehingga dengan demikian saudara, kita bisa melihat zaman ini, membaca zaman ini dan tahu kemana zaman ini akan melangkah. Nah, ini menjadi satu self control yang kuat sekali. Maka kita tidak dikendalikan zaman, tetapi oleh pertolongan Tuhan kita boleh mengendalikan zaman. Harusnya begitu. Nah, itu kekristenan. Makanya Tuhan membekalinya secara unggul di tengah-tengah kehidupannya. Nah, karena itu mau dan mampu harus menjadi seimbang di dalam kehidupan kita. Saudara boleh punya kemauan, tapi berani mengukur kemampuan. Jangan cuma bilang harus beriman. Wah, iman ya iman. Iman itu dikira tidak berpikir apa? Iman ya iman. Saudara tidak bisa lakukan kok mau melakukan. Lalu memaksakan diri. Jangan takut, hadapi musuh, kita beriman gitu. Lalu mereka 500, maju saja, Yesus menolong kita. Betul Yesus menolongmu, tapi mungkin pertolongannya adalah kau mati dibunuh. Jangan kau pikir pertolongannya kau bisa mengalahkan yang 500 dengan kisah Daud lawan Goliat. Lalu menempel di otak kita. Lalu kita pikir kita Goliat, apa namanya Daud. Lalu keluar menghadapi 500 begitu ya. Lalu kita akan menang. Belum tentu. Bisa-bisa kau mati di saat nanti di situ. Jangan bilang Tuhan tidak baik. Kamu yang salah ngerti. Karena apa? Karena kau tidak mengerti pertolongan Tuhan. Lo maksud Bapak gimana? Mati pun dikeroyokin orang 500. Itu bagian dari rencana Tuhan. Kuasai dirimu baik-baik. Jadi dikerubutin orang kau bisa lolos tapi bisa mati. Itu pun ketetapan Tuhan.
Tapi kalau kau berpikir dengan pemahamanmu yang begitu sempit, bahwa ditolong Tuhan berarti mengalahkan mereka, lalu kalau tidak mengalahkan mereka, lalu kau marah-marah sama Tuhan, di mana kuasamu ya Tuhan? Salah besar kan? Karena kau tidak mampu menguasai dirimu, lalu kau marahkan Tuhan. Maka bagaimana kau bisa bersatu dengan Tuhan? Bagaimana bisa bersekutu dengan Tuhan? Maka begitulah kita. Bagaimana kita bisa satu? Kalau kau tidak memahami aku tidak memahami engkau. Maka kita harus belajar untuk saling memahami. Menarik sekali. Tetapi pemahaman tidak akan mungkin sebelum kita memahami diri kita sendiri. Karena itu bijaksanalah. Seimbanglah antara kemauanmu dan kemampuanmu. Supaya kau mengerti. Karena kau cuma satu bagian daripada sebuah bagian yang besar. Jadi pahami dirimu supaya kau tahu kau bagian apa nih. Kalau ini building, oh saya cuma tiang. Jangan sok jadi atap. Ya. Nah itu yang mesti kita pikirkan sama-sama. Begitu pula dengan kehidupan kita, maka kemudian Paulus langsung masuk mengatakan, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ingat ya, berangkat dari perspektif ayat 3 dulu, baru bisa masuk ke dalam ayat yang keempat. Jadi ayat 3, menyadari diri sangat penting, tahu kemauan, tahu kemampuan. Mengenal Tuhan dengan tepat sangat penting, karena akan menciptakan persekutuan. Begitu pula kita, di dalam kebersamaan, keperbedaan kita, harmonisasi justru muncul di sana. Menarik sekali ya. Tidak ada sebuah harmonisasi tanpa perbedaan. Yang disebut harmoni itu adalah adanya perbedaan yang sinergi, yang bisa dipadukan. Maka musik menjadi sangat menarik. Ya. Kalau saudara menyanyi, ya, kalau disuruh memilih nada do re mi fa sol la si, saudara pilih nada mana yang menurut saudara agak bagus? Halo? Do, yang sebelah sini? Si, oke. Saya pengen tahu kalau saudara nyanyi do terus dan si terus. Do, satu lagi si. Sama jelek sama gobloknya kan ya? Gak ada bagusnya. Cuma beda do sama si memang beda. Tapi kalau waktu dinyanyikan do semua, si semua, sama jeleknya. Gak ada bagusnya. Maka do, re, mi, fa, sol, la, si mesti menerima sebuah kenyataan. Lepas dari kelompoknya, dia tidak ada nilainya. Menyatu dalam kelompoknya, dia punya nilai. Maka dia perlu menyangkal dirinya. Dia harus tahu siapa dia. Kemampuanku cuma do. Aku tak bisa do, re, mi sekaligus. Si re cuma re, nggak bisa palas pasi do lagi. Ya, sebaliknya terus begitu. Maka 7 nada dengan kesadaran diri yang penuh menaklukkan dirinya menjadi bagian. Maka indahlah sebuah lagu. Kan begitu. Manislah sebuah lagu. Ya. Maka kalau saudara lihat lagu-lagu klasik, perpindahan nadanya cepat sekali, satu nada ke nada lain kaya sekali. Tapi kalau saudara lagu dangdut, kira-kira mungkin tidak terpakai 7 nada kali. Ya, dalam satu lagu itu mungkin cukup 3-4 nada selesai sudah. Ya, terus dikasih agak sengau-sengau dikit di hidung. Agak jadilah dia. Nanti waktu masuk cengkoknya kita juga nggak ngerti cengkoknya itu nada apa di situ. Ya, tiba-tiba belok-belok itu. Itu katanya cengkok. Nggak tahu itu bikin notnya bagaimana itu. Saya juga nggak ngerti. Mungkin notnya itu bim salabim lah kali begitu ya. Nah itu sebab ya kekayaan musik itu. Kalau kita dengar klasik, gitu. Itu nada itu mesti masuk semua. Tinggi rendah improvisasinya luar biasa sekali. Maka cuma orang-orang yang bagus-bagus, yang pintar-pintar bikin. Tapi karena makin lama kurang banyak yang pintar, maka yang gampang-gampang jadi. Lalu kita bilang ini yang enak karena kita kurang pintar sebetulnya. Saya jujur saja, dengar berkali-kali musik klasik masih tidak lulus-lulus untuk menikmati. Tapi kalau duduk diam pikir-pikir apa yang diceritakan orang sama saya, bener loh, enak loh. Coba ya saudara diam kalau malam, ya sebelum tidur masang musik klasik, dengerin baik-baik. 1 lagu saudara bingung, 2 lagu saudara mulai nikmatin, 3 lagu saudara mungkin akan ngerti. Tapi baca juga petunjuk, kenapa begini, kenapa. Wah, iya loh, rasanya lain sekali, tenang sekali. Jiwa itu beda. Dia tidak menyentuh emosi. Tapi kalau dangdut langsung klik, emosi memang kena. Jiwa tidak nyampe. Ya, langsung emosi kita. Pokoknya begitu kena langsung goyang kita, gak usah mikir. Tapi kalau klasik biar mikir-mikir belum tentu goyang. Karena penghayatan. Jadi dia masuk ke dalam. Ya, dia masuk ke dalam. Kalau ini keluar, itu dangdut. Makanya dangdut itu ekstasi sebetulnya. Ya. Tapi sebuah pergumulan yang mendalam, suatu perenungan yang mendalam itu klasik. Maka tidak gampang. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi. Jadi kita melihat 7 nada tadi memerlukan kerelaan tunduk. Jadi dia mesti berani mengatakan I am just something dalam sebuah kelompok tadi. I am not everything.
Jadi kalau saya something, kumpul sama teman yang something, lalu something, bisa jadi everything. Maka bisa mengisi segala-galanya. Jadi segala-galanya indah kalau Anda mau menjadi satu bagian. Ya. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus ya, kita semua ini mempunyai berbagai anggota dan mempunyai tugas yang berbeda-beda, enggak sama. Makanya dikatakan oleh karena itu ya, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Pertama, tugas beda. Tapi kalau tugas beda, kalau tugasnya beda, berarti kepala atasannya kaki dong. Nah, itu struktur hierarki organisasi. Tetapi hierarkinya itu tubuhnya adalah Kristus. Ini menarik Paulus ya. Jadi dia bukan menciptakan sebuah sistem organisasi di mana kepala itu adalah kepalanya, pemimpinnya. Lalu tangan ini sekedar untuk mengerjakan, kaki itu untuk menjalankan begitu ya, sehingga semua tunduk pada kepala. Tidak. Karena semua ini merupakan satu bagian yang diikat oleh kasih Kristus itu, oleh Kristus itu. Ya, Paulus juga menceritakan ini kepada orang-orang di Korintus yang mengalami pertikaian dan perpecahan untuk mengingatkan mereka bagaimana kebersatuan mereka. Jadi tidak ada hierarki, sehingga kepala anggotanya si kaki, kaki anggotanya si kepala. Ini relasi yang unik sekali. Ya, nggak mudah untuk dipahami. Walaupun kita gampang ngomongnya gitu kan. Karena kalau kita mau menjadi anggota pada yang lain nggak gampang. Karena kita sudah dijebak pada hierarki organisasi. Saya atasan kok, you kan bawahan kan gitu. Itu hierarki itu susah untuk kita hilangkan. Makanya kesadaran cinta kasih itu menjadi modal basic untuk kita bisa membangun ke sana. Ya, gak gampang susah. Pada waktu saya belajar menjelajah, semua saya mau belajarin begitu ya. Baca ini, baca itu, coba diskusi. Tapi lama-lama saya mulai ngerti, memang tidak mungkin manusia bisa expert pada semuanya. Bisa ngerti ya? Gak bisa kita expert semuanya. Kita tahu banyak, betul. Tapi kita tidak bisa expert pada semua. Ya. Tetapi kita tidak boleh terjebak hanya spesialisasi kita. Istilah spesialisasi yang dikembangkan dunia modern, sebetulnya itu agak sedikit mengacaukan juga. Karena kita bisa kehilangan sebetulnya karakteristik kita sebagai makhluk yang bersama. Modernisme menciptakan kan sebetulnya spesialisasi. Maka dokter saja pun sudah spesialisasi. Dokter gigi lain sama dokter umum ya. Sudah gigi lain lagi. Gigi umum sama gigi bedah kan. Sudah bedah beda lagi. Beda geraham. Geraham mana? Kiri apa kanan? Itu pun beda spesialisasinya. Dia spesialisasi dokter geraham kiri. Waduh maaf. Yang ini geraham kanan. Baru saya juga tahu. Wah, ada yang beda ya? Beda. Jadi nggak sekedar bedah. Bedah mana? Kiri apa kanan? Sudah jantung pun nanti lain lagi. Ya, spesialisasinya jantung yang ini nih, yang ini nih. Terus. Nah, celakanya spesialisasi mengabaikan kebersamaan. Nah, itu bisa jadi bahaya. Ya. Nah, karena itu dia mesti kuat di dalam tim. Nah, ini kalau katakanlah yang saya pernah lihat itu di Singapura. Maka mereka solid. Semua dokter itu kumpul dan satu tim, bicaranya satu. Itu menarik. Maka dia menyadari spesialisasinya cuman bagian kecil dari. Jadi dia tidak merasa jago banget gitu loh. Bisa ngerti ya? Kalau di Indonesia lain, maka 3 dokter yang menangani kita, 3 pendapatnya, pusing kepala kita. Dokter ini bilang ini, dokter ini bilang gini, bingung. Perawatnya bilang lain lagi, beriman saja bu, katanya pula lagi. Lalu mana yang mau diputusin ini? Yang dokter ini apa ini? Bingung ya? Maka saya pikir ya, Singapura itu lain sekali. Sebetulnya kan cenderung sekuler negara ini. Tapi Kristennya hidup. Kenapa? Karena mungkin bergurunya ke Eropa semua. Jadi semangatnya kuat. Jadi mereka betul-betul mampu menyadari. Ya, sehingga waktu saya operasi di sana, saya perhatikan gitu. Saya tanya ini tidak mau jawab, saya tanya ini tidak mau jawab, saya tanya ini tidak mau jawab. Semua suruh ke dokter yang satu lagi. Bahkan ada keluhan pun oke. Keluhan ini saya catat. Langsung ditelepon dokter itu jawab apa, baru dikerjakan sama yang ini. Padahal ini jago-jago semua loh. Hebat ya. Jadi pada waktu itu yang lain rela untuk menjadi bawahan yang lain. Wah, itu betul-betul Kristen sekali. Ya. Nah, kalau spesialisasi kejebak ke bagian dia tidak menghargai yang lainnya, ini bahaya. Nah, itu sebab orang-orang sosiologi ketemu orang psikologi langsung beda. Orang psikologi ketemu orang teologi langsung berantem. Karena rasa bidangnya, ilmunya paling benar, paling hebat, tidak bisa sinergi lagi. Nah, maka mengintegrasikan semuanya menjadi PR yang paling berat. Maka saya pikir ya, itu ilmu, integrasi saja berat, lah apalagi kita manusia begini, berat banget ya untuk bikin kita satu. Karena kita dinamis sekali pada diri kita, warna-warni kita hebat. Ilmu itu masih diam kan, dijadikan sebuah teori, bisa dibedah, susah untuk diintegrasikan. Yang muncul saling mencurigai, lah apalagi manusianya.
Yang dinamik ini loh, yang hebat ini loh, dengan segala macam logika pikirnya dan rasa di mana kehebatan, kebenaran menjadi warnanya. Kan nggak jadi gampang. Nah karena itulah sebetulnya kita sebagai orang Kristen yang mempersembahkan hidup kita itu sebagai persembahan yang hidup yang kudus berkenan, juga harus berani memberikan persembahan diwujudkan dalam persatuan. Ya, maka kita mesti berani menjadi bagian dari sebuah kebersamaan. Karena itu kita mesti menanggalkan semuanya. Dan menariknya, Kristus sudah mengerjakan itu. Maka Filipi mengatakan dia di dalam kesetaraan dengan Allah tidak mempertahankan kesetaraan, tetapi melepas seluruh atribut keilahiannya untuk bisa menjadi manusia. Maka kita kalau mau menyatu, kita mesti belajar melepaskan atribut-atribut kita untuk kita bisa belajar. Tapi awas ya, jangan salah mengerti melepaskan kebenaran iman itu, bukan itu loh. Atribut-atribut kita, justru kebenaran itu kalau memang benar ada dalam diri kita, pasti mempersatukan. Maka tidak mungkin memisahkan. Tetapi kebenaran yang terpolusi dengan keinginan kita, nah itu menjadi pemecah. Maka dua kebenaran dibicarakan, dua orang berantem. Aneh sekali yang dilayaninya Yesus. Saya merasa beruntung sekali berurusan dengan banyak orang dari banyak gereja macam-macam. Dialog. Ya memang ngomongannya salah. Tapi kalau saya perhatikan motivasinya bersih sekali loh. Yang sebelah sini kadang-kadang ngomongnya benar nih, ajarannya benar, tapi motivasinya kacau nih. Nah, coba pikir, baik yang mana ya? Nggak gampang kan? Satu ngomongnya benar, ajarannya benar, motivasinya ngawur. Yang satu ajarannya minor, tapi motivasinya baik. Yang satu benar, diajak diskusi nggak nyambung. Yang satu ngawur, diajak diskusi nyambung. Waduh berat ya, nggak gampang kan? Maka semua harus mau taklukkan diri. Supaya yang jelek motivasi belajar sama motivasi yang baik sekalipun ajarannya salah. Tetapi ajarannya yang salah sekalipun motivasinya baik, mesti mau belajar sama yang ajarannya benar sekalipun motivasinya tidak baik. Maka saya kagum waktu Yesus bilang, dengarkan apa kata orang Farisi atau ahli Taurat ini, tapi jangan tiru kelakuannya. Itu hebat loh. Itu kemampuan membelah-belah mana yang boleh, mana tidak boleh, mana perlu, mana tidak. Kagum sekali. Pantas saja dia mengatakan juga pada kita, cintailah orang berdosa, tapi bencilah dosanya orang berdosa. Tapi kalau kita biasanya borongan ya, sekali benci dosanya, benci orangnya sagus gitu loh, paket yang gitu. Susah kita memilah-milah. Jujur saya juga tidak bisa. Lalu saya belajar. Oh ini mesti gini. Oh udah gampang bener. Ya. Tapi waktu makin kita masuk dunia situ, makin rasa luas sekali dunia. Baru kita ngeh, kita ini cuma kecil saja. Ya. Nah karena itu ukurlah baik-baik. Jadi saudara, demikianlah kita mempunyai karunia-karunia yang berlain-lainan gitu ya. Apapun karunia kita mari kita kerjakan berdasarkan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya. Jadi kalau karunia kita itu menjadi tangan, ya jadi tangan lah. Jangan mau jadi kaki. Kalau yang kaki jadi kaki lah. Jangan mau jadi mata. Tapi juga jangan merasa engkau paling penting dari semuanya. Nah saya akan sedikit ada kisah ilustrasi bagaimana sebetulnya dalam kebersamaan itu kita suka sekali meremehkan karena ukuran yang kita kerjakan. Ya, kalau khotbah gini, pengkhotbah pasti paling jadi pusat perhatian. Lalu rasa orang yang paling penting kan begitu kan? Ini sebetulnya sebuah kebahayaan. Ya, makanya saya selalu ingatkan, apalah artinya seorang pengkhotbah, pendeta yang top, khotbahnya bagus, kalau jemaatnya nggak kerja sama-sama, bubar ini gereja. Nggak akan bisa kursi ini penuh kalau semua nggak mau kerja. Omong kosong itu. Ya, pendeta sekaligus juga, kumpulin orang sekaligus juga, semua sekaligus juga. Sak kolekte-kolektenya sekaligus begitu ya. Mana bisa? Itu penipuan sebenarnya terhadap hakikat diri. No. Maka kita perlu kerjasama yang kuat. Keterlibatan bersama itu penting. Nggak bisa orang sendiri. Ya. Nah, karena itu kerjakan bagian masing-masing. Supaya pendeta khotbah baik-baik, persiapan baik-baik, jemaat juga mengajak jiwa-jiwa baik-baik juga kerjanya. Pasti bagus. Yang bisa nyanyi-nyanyi. Ya, sadari. Yang bisa musik-musik. Jadi tidak perlu lagi berbasa-basi. Saya akan memuji Tuhan, tapi tolong jangan dengarkan suara saya. Lah kau mau nyanyi apa yang ku dengar? Kalau bukan suaramu. Jadi suara saya memang jelek. Jangan biasakan gitu. Kalau mau nyanyi, nyanyi sajalah sudah. Nanti orang yang nilai jelek apa enggak urusan orang lah itu. Ya, masih banyak cara kita memuliakan Tuhan. You berdiri kesaksian bisa. Ya, tapi kalau memang ekspresif banget, lagu ini mau menceritakan kesaksian ini, betapa saya bersyukur. Saya ingin memuliakan Tuhan yang sudah menolong saya dengan lagu ini. It's okay. Tapi jangan spesial menyanyi. Kalau memang suaramu tidak pantas untuk didengarkan. Ini Kristen. Tapi kalau kau cerita menambahkan itu boleh. Supaya kita jangan memutarbalikkan hal-hal yang jadinya sepertinya murahan. Apa saja boleh di Kristen.
Yang penting memuliakan Tuhan. Tuhan mau dimuliakan dengan yang the best. Apa yang kita punya? Pasti kita punya semua. Maka berikan yang terbaik. Nah, barulah itu bisa menjadi menciptakan kebersamaan. Maka semua bisa saling mengisi, saling mengisi, saling mengisi, saling mengisi. Bagusnya luar biasa. Nah, Alkisah saudara, rapatlah anggota-anggota tubuh. Ya, maka waktu anggota-anggota tubuh itu rapat, lalu berdebatlah satu sama lain. Biasalah, merasa paling penting. Ya, si mata lalu cerita, oh semuanya aku yang paling penting kan gitu kan. Kalau tidak ada aku, kita tidak akan pernah bisa lihat apa-apa. Wah. Terus dia bilang, kalau tidak ada aku, kau tidak akan pernah bisa lewat cewek cantik. Lalu sesudah mata ngomong gitu, lalu si mulut bilang, jangan bicara begitu kau. Hei mata, kau boleh lewat cewek cantik, tapi yang menentukan aku. Cewek itu tahu cinta apa tidak, mulut yang bicara. Oh ini kan gitu kan. Coba kalau aku bilang jelek kau, dicolok kau mata kan. Dekat cewek cantik ku bilang jelek, plak, mata langsung dicolok. Jadi jangan main-main. Aku yang menentukan, kau boleh lihat. Tapi orang itu mengerti apa yang dilihat, tergantung aku ngomong apa. Tapi kemudian si tangan bilang, silakan saja. Ya, kau bilang mata, kau lihat dia cantik? Oke. Mulut, kau bilang, kamu cantik, aku cinta padamu. Langsung ku tampar, kata si tangan. Mau apa kau? Mulut dicolek, mulutnya disobek, matanya dicolok. Aku yang menentukan. Kau boleh bilang cinta, tapi aku yang menjelaskan. Ku elus, apa ku gampar? Itu beda katanya. Boleh saja mulut ngomong, tapi saya menerjemahkan penting, kata tangan. Wah, ini terdiam lagi, semua ribut lagi. Si kaki gak mau kalah. Hehehe, diam. Kamu perhatikan baik-baik ya. Mata, kau lihat dia. Mulut bilang dia cantik, tangan elus dia. Kalau mundur aku mau apa kau? Bagaimana kau mengelus? Aku mundur terus katanya. Ku bawa lari kau ke belakang. Cewek kan bingung, lu katanya cinta kok lari. Mana bisa? Saya yang menentukan. Kalian boleh punya keinginan tapi bergerak atau tidak bergerak, maju atau mundur. Akulah jenderalnya, kata si kaki. Wah, ributlah mereka semua. Waktu ribut mereka berdebat segala macam, telinga juga semua ribut. Ya, waktu mereka ribut-ribut gitu datanglah si Anus. Tahu ya si Anus ya? Lalu dia bilang, udahlah, kalian memang paling penting semua. Kalian memang paling luar biasa. Ya silakanlah. Kalau gitu aku mohon diri, kata si Anus. Aku memang yang paling tidak penting. Mulut kau boleh teriak-teriak, aku bicara kencang dikit langsung dilarang. Diam kau, kata. Gak boleh kencang-kencang, mesti hanya boleh begitu. Itu pun dibatasi volumenya, kata. Ya. Kau mata, alismu dirapikan, biji matamu kelilipan dikit, kau ditiup. Aku siapa yang tiup, katanya. Gak pernah ada, katanya. Melihat pun orang tak mau, katanya. Kau mulut, kau selalu dikasih dandan mulutmu itu, disemprot bau inilah supaya wangi, dibeginilah segala macam. Ya, aku siapa yang lihat, siapa yang ngurusin? Mana yang nyemprot aku, katanya. Ya. Kalian semua urusan yang enak-enak. Mulut kau makan semuanya. Ya, mata kau lihat kue itu enak, tangan kau ambil, kaki kau berjalan ambil, tangan pegang, kau makan mulut. Kalian enak-enak semua pesta. Aku yang bersihin di belakang, katanya. Sudah jadi busuk urusanku lah, katanya. Hebatlah kalian semua, kata si Anus inilah kan gitu ya. Mana ada yang peduli aku? Kalian semua didandani, gunting kuku kaki, kuku tangan, mulut dirawat, mata dirapiin. Aku tidak sekalipun make up, katanya. Berkaca kalian dilihat aku, malah dihindarkan. Kesel dia. Sudahlah kalian paling penting. Lalu pergilah dia. Yang lain petantang-petenteng, mau pergi kok pergilah. Maka pergilah si Anus, saudara. Hari pertama memang tidak masalah. Seminggu sudah mulai ada kegelisahan. Sebulan menjadi-jadilah. Mata sudah merah, meremelek gitu ya. Tangan pun tak berdaya lagi, mulut sudah komat kamit, kering semua sudah. Kaki tidak bisa melangkah, gedebuk, pak, jatuh. Mulailah mereka dalam suara yang lirih mulai berkata, ada apa dengan kita? Si mata pun bingung, alah baru teringat. Sudah sebulan gak ada pembersihan, katanya. Kacau lah semua seluruh tubuh ini, saudara. Kekacauan itu membuat mereka betul-betul hancur semuanya. So sudah hancur gitu, sebulan seminggu, sebulan 2 minggu berjalan terus. Hampir parah lah mereka ini. Sesudah mereka sudah mata sudah tidak mampu lagi, merah-merah berair gitu ya. Melihat apapun sudah berkunang-kunang, ya. Tangan sudah tidak tahu lagi megang apa, kaki sudah nggak bisa lagi dilangkah, mulut udah nggak bisa lagi ngomong, cuma komat kamit. Maka mereka ngomong, aduh salah kita, gitu ya. Nah ketika mereka menyadari salah, kita mengabaikan si Anus.
Lalu setujulah mereka, pergilah ke rumah si Yanus. Lalu bilanglah, Nus, maaflah. Nus, sorry lah kami salah. Lalu mereka minta maaf. Tapi si Yanus bilang, enggak lah. Aku kan cuma Anus. Mana pernah dilihat orang. Mana bisa ngomong cinta. Kalian pacaran, aku suruh diam. Mulut bicara terus. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada orang, baru aku boleh bicara. Lain sekali peraturannya kan. Sudahlah, kalian paling hebat. Jangan panggil aku. Tapi kemudian yang lain bilang, janganlah Nus, sadar kami sekarang. Dengan penuh penyesalan, kemudian mereka mengungkapkan rasa penyesalan, sampai kemudian si Anus bilang, janji ya, mulai sekarang tidak ada lebih tinggi lebih rendah. Iya Nus. Janji ya, nggak ada sombong-sombongan. Iya Nus. Janji ya, semua kerjasama. Iya Nus. Janji ya mulut, kalau kau makan jangan sembarangan kau. Jangan terlalu banyak cabai, capek aku ngolahnya di sini kan. Kau yang makan, aku pedasnya katanya kan. Pokoknya janjilah semua peraturan. Nah sudah selesai itu saudara, ringkas cerita kerjalah si Anus balik lagi. Begitu kerja saudara, olah, sampai mata mulut bilang, seumur-umur belum pernah seenak ini katanya gitu ya. Akhirnya saudara memang aneh. Tuhan membuat kita luar biasa. Saudara boleh makan apapun, boleh nikmati apapun, boleh tidur di hotel apapun, boleh wisata kemanapun. Tetapi tidak ada yang lebih nikmat ketika maaf saudara kebelet, lalu bisa membuangnya. Waduh, gak ada yang lebih enak dari itu. Lega banget rasanya itu. Maka saya pikir-pikir, gila ya, hebat ya. Maka Anus itu bisa memberikan kenikmatan yang luar biasa. Yaitu ketika saudara kebelet, lalu si Anus menjalankan tugasnya dengan baik-baik. Maka jangan banggakan matamu, hitung juga Anusmu. Rawat baik-baik. Maka akhirnya kerjasamalah mereka, lalu sesudah semua penyesalan. Nah kemudian Anus mulai berkata, nah mulai sekarang kita kerjasama baik-baik. Nah saudara yang kekasih, kemudian sejak itulah mereka kerjasama. Apa yang kita mau belajar semuanya sederhana saja sebetulnya ya. Bagaimana dalam hidup kita seringkali merasa the best, lebih hebat, lebih mampu, lebih jago begitu. Tetapi jangan lupa, banyak kelemahan kekurangan dalam hidup kita yang membutuhkan orang lain untuk menopang kita. Ya. Kita pikir yang kecil-kecil itu tidak diperlukan. Jangan lupa, ketika dia tidak ada kita tidak berdaya. Seringkali pembantu di rumah kita anggap cuma pembantu yang kita gaji karena kita mampu. Tapi kebayang nggak kalau kemudian dia berhenti dan kita kerja sendiri? Maaf ya saudara, Anda akan bengek luar biasa. Karena tidak mungkin kau kerjakan itu semua. Karena itu ya menghargai kepada orang lain menjadi satu bagian. Itu menjadi semangat orang Kristen yang harusnya hidup di dalam kehidupan kita. Bermainlah dengan peran kita. Jangan overacting dan merasa hebat dengan diri kita sehingga kita mengabaikan yang lain. Tetapi sebaliknya, jangan menghina diri lalu kita menjadi minder dan tidak mau kerja apapun juga. Itu pun salah. Jangan kira itu rendah hati, tidak. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengerjakan sesuai porsinya. Rendah hati adalah tidak merasa lebih dari yang lain, sekalipun dia bisa lebih dari yang lain. Karena apa? Waktu dia bisa lebih dari yang lain, karena dia tahu memang ini kelebihannya. Tidak ada yang perlu dibanggakan kan? Tuhan kasih itu menjadi kelebihan dia, ya dia kerjakan. Sementara yang lain tidak bisa mengerjakan, karena itu bukan kelebihannya. Tetapi jangan lupa, yang dikerjakan orang itu menjadi kelebihannya, sekaligus kekurangan orang yang berlebih ini. Ya. Oh itu penting sekali. Nah bagaimana kita menggarap ini menjadi sebuah tim, ini perlu sekali. Nah karena itulah kita mesti terus menggugah hati kita sendiri, berdebat dengan hati kita sendiri untuk kita menemukan kesejatian, kebenaran dalam hidup kita menjadi tubuh Kristus. Maka tubuh Kristus bukan berapa hebatnya karuniamu. Tubuh Kristus merupakan berapa hebatnya pengetahuan Alkitabmu. Tubuh Kristus bukan berapa terkenalnya kamu, tapi tubuh Kristus betapa bersatunya kamu. Untuk pintar gampang, rajin saja belajar. Ya. Untuk jago musik gampang, les sama pemusik yang hebat. Tidak ada yang sulit. Tapi untuk bersatu itu sangat sulit, karena akan menyentuh harga diri kita yang kita bangga-banggakan. Nah, kita mesti berani mengabaikan itu dengan datang menyatu pada kelompok yang Tuhan mau. Nah itulah sekali lagi saya katakan, ketika Kristus mengatakan supaya kita betul-betul menjadi orang yang mau menyangkal diri kita. Dengan itulah kita bisa menciptakan kebersamaan. Ya, saudara, sekali lagi ini tidak mudah. Dalam tataran teori mudah untuk merumuskannya. Saya bisa bikin berbagai game atau berbagai aturan main atau cara untuk bisa membuat itu menjadi satu. Tapi maaf ya, itu akan menjadi penyatuan yang fenomena saja. Tampaknya kita menyatu tapi isinya tidak.
Coba kita pergi kebersamaan, kita retreat, semua langsung senang. Kita main bola, pasti semua senang. Tapi apakah kemudian persoalanmu adalah persoalanku? Bebanmu bebanku? Belum tentu sama. Kita tidak sedang mencari kulit itu. Karena itulah tidak mungkin persatuan itu tanpa kesadaran diri siapa saya. Dan tidak mungkin sebuah kesadaran diri tanpa pengenalan sejati siapa dia. Waktu saya menemukan siapa dia, saya temukan siapa saya, maka saya tahu bagian apa yang harus saya kerjakan di dalam kehidupan saya. Maka indahlah hidup. Ya, nikmat sekali. Saya selalu menikmati kalau ada keluarga-keluarga yang biasa mempunyai waktu untuk kumpul, padahal anak sudah menikah, misalnya sudah punya cucu, sudah punya apa ya. Tapi ada waktu yang rutin kumpul, berbagi rasa, bercerita. Wah, itu luar biasa loh. Ya. Tetapi jangan terjebak juga kumpul-kumpul, tapi sebetulnya kumpul-kumpul terpaksa. Sehingga banyak yang sebetulnya, aduh kalau nggak bisa, boleh nggak kumpul, jangan kumpul dah begitu ya. Wah nggak enak, nanti opung marah. Lalu kumpul lagi begitu. Tapi sebetulnya beban, salah. Bukan itu yang saya maksud. Maka buanglah fenomena itu dan dapatkanlah kenikmatan hidup ketika kita bersatu secara utuh dalam kehidupan kita. Kita bisa berbagi rasa. Karena itulah kenikmatan hidup sebenarnya. Bukan berapa banyak uangmu, bukan berapa besar rumahmu, bukan berapa hebat pengalamanmu, tapi berapa menyatunya engkau dalam kehidupanmu. Bahagialah hidupmu. Sederhana sekali bukan? Dan itu harus menjadi milik kita. Karena memang itulah karakteristik dari orang-orang percaya yang hidup takut akan Tuhan. Nah saudara, saya harap ini boleh menjadi oleh-oleh minggu kita untuk kita pikirkan bersama di dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita kuat dan tangguh, dan bagaimana supaya kita melakukan segala sesuatu dengan seluruh kesungguhan, dengan seluruh kesukacitaan, sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Ya, saya akan menarik dan menyutupnya dengan satu kalimat, ingat lagi. Dunia ini tidak akan bersatu, ya, kalau negara-negara tidak bersatu pada dirinya. Negara-negara tidak akan pernah bersatu kalau masyarakatnya tidak bersatu pada bagian-bagiannya. Masyarakat itu tidak akan pernah bersatu kalau gereja tidak mampu bersatu. Tapi gereja tidak akan pernah mampu bersatu kalau keluarga-keluarga dalam gereja itu tidak bersatu. Tapi keluarga-keluarga tidak akan mampu bersatu kalau yang memulai keluarga itu tidak bersatu. Memulai keluarga ada dua orang, yang namanya pria, wanita, yang kemudian jadi suami dan istri. Maka saya pikir si pria dan si wanita, si suami dan semua istri harus belajar membangun relasi yang utuh dengan Tuhannya, menyadari dirinya menjadi sebuah bagian yang luar biasa. Maka terciptalah persatuan yang unik itu. Dan akhirnya persatuan ini membutuhkan sebuah keberanian untuk membuka diri, sehingga pada waktu kamu masuk kepada yang satu, semakin mengenal dia, kamu akan semakin mengenal dirimu. Semakin kau kenal dirimu, semakin kau kenal dia. Nah disitulah sebuah persekutuan yang unik terjadi. Maka kebergantungan mulai tercipta. Waktu kebergantungan mulai tercipta, itulah indahnya hidup. Kalau saudara hidup tanpa memperasa kebergantungan pada yang lain, maafkan saya, jangan bangga. Justru kau orang paling malang. Jikalau kau hidup tidak mempunyai rasa kebergantungan pada yang lain, ingat kalimat saya, jangan bangga. Engkau orang yang paling malang. Tuhan menciptakan kita dengan rasa kebergantungan. Adam tidak bisa sendiri, maka Tuhan memberikan penolong bagi dia. Tapi penolong tidak ada artinya kalau tidak ada Adamnya. Barat menghancurkan semuanya ketika tanpa sadar mereka membangun sebuah kemandirian yang tanpa batas. Mandiri baik, tapi waktu tanpa batas, akhirnya betul-betul mandiri dan menjadi individualis. Dan itulah hasilnya, berantakan. Nah saya harap kita tidak terjebak, tapi kita betul-betul mampu menyatu dan mengikat diri. Karena itu sekali lagi saya himbau juga dari mimbar ini, pada waktu tea time itu manfaatkanlah bisa ngobrol satu dengan yang lain. Mungkin saudara punya kesibukan, tapi berusahalah ke gereja untuk merisap waktu. Ya, kalau gereja setengah 12, jam 12 setelah selesai, Anda bikin planning setengah jam sesudah lah baru bisa pulang begitu ya. Sehingga cukup 15, 20, 25 menit, 30 menit berinteraksi satu dengan lain. Mulai bicara-bicara. Saya hanya bangga kalau gereja ini mempunyai hubungan interaksi satu dengan lain baik. Ya, boleh gede kalau interaksinya jelek juga pusing kepala kita. Ya. Tapi interaksi itu menjadi sangat penting karena itu berinteraksilah satu dengan lain berbicara. Ya. Hanya dengan demikianlah kita bisa menciptakan komunitas yang sehat. Ya. Keterbukaan demi keterbukaan sehingga kita bisa saling mengisi dan nama Tuhan ditinggikan. Nikmati itu dan biar dunia belajar dari gereja karena memang panggilan gereja untuk memberi pelajaran bagi dunia bagaimana seharusnya bersatu.
Tapi kalau kita tidak bisa, kepada siapa dunia belajar? Maka kita sudah tidak lagi menjadi garam, tidak lagi menjadi terang. Gagallah kita. Karena itu mari kita bangun kebersamaan itu sebagai sebuah cita-cita yang harus terwujud dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh berdoa secara pribadi. Pikirkan baik-baik dalam hidupmu. Sejauh mana engkau melayani Tuhanmu. Menyatu dengan anggota tubuh Kristus lainnya. Berdoa. Yang kita tahu tak mudah menerima perbedaan. Yang kita tahu sangat mudah untuk menyatakan perbedaan. Tetapi kemampuan itu tidak diikuti. Bagaimana cara mencari persamaan dan membangun kebersamaan. Karena itu berdoalah, minta tolong Tuhan, supaya Dia kuatkan kita dalam kelemahan kita. Jangan terjebak pada aktivitas dan kesibukan dunia yang membuat kita seringkali tidak belajar berinteraksi satu dengan lainnya. Kita terjebak pada dunia kita masing-masing. Pergaulan kita mungkin hanya di dunia kerja, atau dunia keluarga, atau dunia apapun, dan kita tidak siap berinteraksi dengan yang lainnya. Berdoalah. Terlalu banyak keunikan yang harus kita pahami, tapi semua akan menolong kita semakin dewasa dalam hidup ini. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami sepanjang ibadah kami. Terpujilah Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan hidup kami supaya sungguh-sungguh menjadi hidup yang bersaksi untuk puji hormat nama-Mu. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya kami boleh dipersatukan oleh kasih-Mu, sehingga kami menyatu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir. Tuhan memberkati menyertai mereka dan menolong mereka untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami, bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, supaya Tuhan menolong kami menyelesaikannya di tengah-tengah persoalan itu sendiri, sehingga kami bisa menciptakan kebersamaan yang utuh, mengisi satu dengan yang lainnya, menjadi tubuh Kristus yang sejati. Kami berdoa Bapa di dalam surga, untuk saudara kami yang tidak bisa hadir pada hari ini, Tuhan menyertai memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Jikalau ada sesuatu hal yang harus mereka kerjakan, Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan. Pergumulan persoalan, Tuhan mampukan untuk melewatinya. Jikalau mereka sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus sendiri berdasarkan kerelaan kehendak-Nya memberikan kesembuhan sesuai dengan anugerah Tuhan. Berkati obat yang dimakan, dokter yang menanganinya, biar semuanya menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan Pak Bobi dalam tangan-Mu, terus tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Kami juga mau berdoa harus untuk Ibu Ponto, terus kuatkan, teguhkan dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah dia boleh menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Tuhan meneguhkannya. Memberkati Bapak, keluarga semuanya, untuk menjadi tetap satu dan utuh di dalam kasih Tuhan, menikmati apa yang ada dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu, supaya keluarga kami sungguh-sungguh menjadi keluarga yang bertumbuh, keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Diana Sinaga dan Dayana yang sudah boleh menyelesaikan S1-nya. Tuhan memberkati mereka dan terus menuntun membimbing mereka, supaya apa yang mereka boleh selesaikan mereka ingat, semua datang dari Tuhan dan harus dikembalikan hanya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Dan tolonglah kami semua untuk menemukan kesejatian tujuan hidup kami, menjadi bagian daripada sebuah kebersamaan yang unik. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan diri kami, hidup kami, gereja dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Dan setiap kami yang hadir minggu ini boleh hadir minggu depan. Dan Tuhan tambah-tambahkan bilangan kami dengan saudara-saudara kami yang tidak hadir. Dan Tuhan menggerakkan kami satu persatu untuk mengingatkan teman-teman kami yang sudah lama tidak hadir, untuk boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita masing-masing mengucap pengakuan iman dengan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.